Hobi Pak, sebenarnya ada niatan lain nggak Pak? Ada tujuan lain nggak Bapak ingin menjaga ini, melestarikan ini? Apa sih sebenarnya Ada. yang ingin Bapak sampaikan? Saya pingin ya supaya di Jambi ini ada satu kebanggaan kita punya salah satu museum bioskop Jambi di Indonesia. Bila perlu ke dunia. Ya, Sobat Jam Berita, sekarang saya berada di Museum Bioskop Jambi, langsung bersama salah satu tokoh pentingnya, Bapak Harkopoli. Pak Harkopo ya, saya panggil Pak ya? Iya ya, oke. Pak, cerita dulu lah Pak, bagi saya, ya memang saya udah lama di Jambi, tapi ya, dan udah bisa dibilang juga orang Jambi, tapi memang baru kali ini berkunjung ke sini. Jadi gimana nih Pak, ide awalnya ceritanya sehingga terbentuk Museum Bioskop Jambi ini Pak? Ya, terima kasih Pak Wawan sudah mau ke sini wawancara saya. Ya, saya Harkopoli dari Museum Bioskop Jambi. Ceritanya asal pertama kali sebenarnya memang kita dari dulu sudah ada konsep seperti koleksi sebenarnya koleksi. Jadi udah hobi mengumpulkan barang-barang dari tahun 69. Ya, waktu itu kita keluarga besar dari Erwin ya, keluarga saya salah satu. Jadi kita untuk koleksi dulu awal koleksi. Sudah koleksi, kebetulan kita juga ada tempat. Waktu tahun 90 ya kita punya satu wadah seperti rencananya dibuat di bioskop di situ. Jadi dikumpul-kumpul. Jadi tahun 2012 kebetulan ada temu salah satu senior dari Jakarta di IKJ namanya Firman Lee. Ya, itu termasuk saudara ya, sama-sama Margali. Jadi disitulah mulai konsep gimana supaya Jambi ada satu tempat misalnya bisa di Indonesia ini dikenal ya. Bahkan katanya kalau untuk museum bioskop di Indonesia baru ini kayaknya. Iya, jadi salah satu mereka. Jadi makanya waktu Firman Lee dia dia kan dosen IKJ. Jadi dengan dia teman dia yang salah satu lektor namanya si Iwan Gunawan. Runding-runding, mereka pinginnya Jambi ini jadi punya satu wadah ini seperti museum supaya bisa istilahnya nanti satu saat dari mahasiswa Jakarta itu bisa ke sini IKJ itu seperti salah satu apalah ya, gitu studi banding gitu untuk penelitian. Di situ, jadi makanya disitulah kita konsep tahap bertahap, dirapiin barang-barang. Kebetulan juga saya sendiri dulu sebagai pelukis poster. Pelukis poster di masa bioskop masih pakai poster dulu ya? Iya, poster. Belum itu. Nah, itu kebetulan di situ juga ada beberapa lukisan saya. Akhirnya saya juga dari keluarga pinginnya saya sendiri suka koleksi, akhirnya lah barang-barang dikoleksi seluruhnya. Kebetulan bioskop kita kalah saingan dengan bioskop 21 ya waktu tahun 90-an. Akhirnya pelan-pelan ini kita dikumpulin satu tempat tahun 2000-an, memang kita sudah nggak main bioskop lagi. Itulah ya jadi satu wadah. Jadi awalnya Museum Bioskop Jambi ini awalnya memang mau buat bioskop. Tapi karena kemarin munculnya 21 waktu itu, kayaknya tidak ekonomis lagi mungkin untuk bioskop, sehingga dijadikan museum. Nah, yang namanya museum kan Pak pasti kan banyak koleksinya, banyak barang-barangnya, isinya kan banyak Pak ya. Kan butuh perawatan juga Pak, butuh perawatan, butuh kos, butuh biaya. Nah ini. Itu untuk sementara Pak? kita memang subsidi dari perusahaan kita sendiri, termasuk subsidi dari Cikindo. Saya punya perusahaan di furniture dengan beberapa sekolahan atau apa dari bisnis saya sendiri. Jadi sejauh ini untuk perawatan atau biaya perawatan untuk Museum Bioskop Jambi ini murni dari Bapak sendiri tuh Pak? Iya, dari keluarga kita sendiri semuanya. Nah, Bapak bilang tadi kan Bapak kan pengusaha juga Pak ya. Ini kan kalau hitung-hitungan bisnisnya kan nggak masuk nih Pak. Merawat, menyiapkan, artinya lebih banyak ke sisi
sosial dan edukasinya Pak ya? Iya benar. Nah, sebenarnya kita juga banyak terima kasih dengan karyawan kita. Sebenarnya secara gini, kita di sini kan ada penginapan, ada galeri juga, ada resto. Nah, itulah karyawan-karyawan kadang-kadang itu mereka lagi santai, kita sistem gotong royong. Jadi biayanya untuk biaya kos itu gak gitu tinggi. Nah, itulah alhamdulillah ada di support dengan karyawan semangatnya dengan subsidi silang lah Pak ya subsidi silang gitu. Nah kalau untuk Museum Bioskop Jambi ini sendiri terbuka untuk umum musim ini mulai kapan Pak? Itu dari tahun 18 tanggal waktu itu pembukaannya tanggal 21 September tahun 2018. 2018. Waktu itu kebetulan ada bikin beberapa ini termasuk festival ya budaya bioskop Jambi. Ada beberapa tokoh ya yang support. Salah satu si Rocky Chandra, belum lagi yang sekarang gitu. Ya, ada Pak Sakti, ada Pak Ramadi, Edi Dharma, sekarang pelukis, salah satu pelukis 5 kali juara dunia. Iya, itu salah satu. Nah, sini lebih kurang hampir 30-an. Nah, belum lagi salah satu Pak Jumardi Putra. Yang ikut apa ya? Ya, terbantu ya, bergagas ya, itu. Jadi banyak terima kasih semua mereka support. Kalau tanpa mereka juga hari ini nggak punya ini Museum Bioskop Jambi. Ya. Jadi ini museum ini buka setiap hari? Sebenarnya setiap hari jam 9 sampai sore jam 4. Ya. Dari 2018 sampai hari ini animo masyarakat atau seperti apa Pak? Ada lumayan, tapi sebenarnya yang kebanyakan dari orang luar. Kalau masyarakat setempat itu kayak nggak gitu apa, atau memang mereka udah bosen atau belum, atau bagaimana Bro? Belum kurang tahu, mau nggak tahu kurang promosi. Apa promosi? Apa nggak tahu? Apa merasa ini cuma bagian dari sejarah yang mungkin udah berubah ya kan sekarang orang udah lihat YouTube. Mungkin juga gitu kita beberapa kali sudah dari Kompas, dari media yang lain seperti TV Metro, TV Kompas, ada beberapa lah nasional punya TV, termasuk TV Jambi semuanya. Ada sebenarnya sih ada, tapi persentasi yang benar-benar fokus yang datang seperti ada dari Medan, sengaja dengan datang lihat dari Jakarta, ada sengaja, ada juga. Jadi orang mereka untuk penelitian ada. Jadi sejauh ini memang lebih banyak yang mengunjungi Museum Bioskop Jambi ini lebih pada kepentingan pendidikan Pak ya? Penelitian. Dengan mungkin hobinya. Soalnya sini banyak yang barang-barang sudah di tahun 70-an. Itu mereka mungkin mau nostalgia, termasuk pernah si MB Nur ya pernah ke sini, beberapa tokoh-tokoh besar, termasuk Gubernur Jambi sudah pernah juga seluruhnya. Tokoh-tokoh Jambi sih rata-rata sih udah. Ya. Pak, selain dari hobi ya kan juga mungkin dulu awalnya dari Bapak dan keluarga bisnis di dunia film ya. Kemudian hobi mengumpulkan barang-barang, mengkoleksi berbau film-film ini ya, poster dan segala macam ya. Bapak juga dulu pelukis poster. Iya, poster. Selain hobi Pak, sebenarnya ada niatan lain nggak Pak? Ada tujuan lain nggak Bapak ingin menjaga ini, melestarikan ini? Apa sih yang ingin Bapak sampaikan? Saya ingin ya supaya di Jambi ini ada satu kebanggaan kita punya salah satu museum bioskop Jambi di Indonesia. Bila perlu ke dunia, itu Pak. Jadi saya harap kalau bisa pemuda Jambi ya dengan tokoh-tokoh masyarakat Jambi bantu support. Apa Pak kira-kira yang bisa Bapak sampaikan dengan kondisi susahnya dulu buat film dengan kondisi hari ini? Kalau zaman dulu susah, kan sekarang udah gampang. Jadi mudah-mudahan anak muda sekarang tambah semangat. Seharusnya Pak. Seharusnya gitu aja, tambah semangat. Harus tahu kita lahir di mana. Ya, lalu Jambi support. Ini kan Jambi ini dari mana? Itu dari Indonesia. Jadi kita support lah. Kuat mungkin supaya ekonomi kita bisa bagus, tempat kita bisa jadi tempat wisata. Jadi otomatis kan global kita bisa bagus. Itu ekonomi kita. Jadi kalau kuncinya. Semua pihak mensupport, yang namanya seni atau film itu bisa menjadi sumber. Sumber juga, bisa. Gitu, Salah satu kan mereka bisa kait banyak.
Misalnya tempat ini jadi tempat satu wadah museum, otomatis bisa bantu dengan UKM, wisata, semuanya ada kait, nanti kuliner, pelayan semua bisa global. Nah, itulah kunci salah satu termasuk bisnis. Ya itu mudah-mudahan banyak orang pikir, oh ini seni ini nggak bisa dapat duit. Nah, sebenarnya, itu salah besar itu. Salah besar. Seperti saya orang seni, ya. Kenapa punya ini tempat ini? Inilah mereka mungkin konsep mereka nggak terpikir sampai ke sana. Ya itu maaf yang saya pikir kan ya saudara-saudara kita Ernest Tionghoa kan katanya lebih senang bisnis gitu kan. Makanya saya bilang ini kok Pak Harkopo kok mau gitu buang-buang waktu untuk sesuatu berbau seni yang mungkin tidak langsung menghasilkan uang. Memang nggak bisa langsung menghasilkan. Contoh sekarang kita buka satu kuliner cafe. Perlu nggak sekarang perlu lukisan di samping atau sampai makanannya ditata segalanya seperti itu, semua dari kreatif, dari seni. Tanpa seni ini hidupnya kayak tertutup. Nah, gitu. Kalau kita seni kita flash. Contoh hari ini misalnya keadaan masih corona, tapi kita kayak flash banget. Nah, kenapa? Inilah obatnya, obat seninya. Gitu Pak. Apalagi kalau bisnis sekarang kan sudah tahu susahnya, tapi kita dengan seni semangatnya naik munculnya. Jadi mudah-mudahan generasi sekarang jangan anggap seni ini enteng. Itu banyak prospeknya yang brilian gitu. Nah, mudah-mudahan itulah saya pesanan saya. Jadi jangan anggap enteng. Harus semangat dengan segalanya, dengan kreatif itu aja. Apa nih Pak pesan buat anak murid tadi, itu tadi kan Bapak tadi bilang untuk buat satu lukisan saja butuh waktu lama. Apa nih Pak kiat buat anak muda yang sekarang di dunia instan untuk lebih sabar dalam menjalani kehidupan dia, prosesnya, hobinya, apa nih Pak? Kiat apa yang bisa Bapak sampaikan? Sabarnya gini Pak, kita harus belajar. Satu belajar kesabaran, Gimana? Tipsnya Pak? Apa gitu? Gitu Pak. Sebenarnya gini sebenarnya kalau di bidang kayak gini itu gampang Pak. Sebenarnya kita kolaborasi yang memang paham di tukang lukis atau jadi tukang bisnis atau apa Pak, itu dikolaborasi. Nggak bisa itu. Bisa sendiri ya? Nggak bisa mau mensu. Dan seperti Bapak tadi menghidupkan musim bioskop Jambi ini juga. Harus kolaborasi. Banyak itu. Harus ada gaulnya segalanya. Baru bisa Pak. Kalau hanya semacam saya sebagai seni lukis, itu namanya pelukis. Tukang lukis. Nah itu Pak. Dia harus main otak kanan kiri. Betul. Baru bisa muncul. Jadi dia harus ngajak juga yang politisi diajaknya, pengusaha diajaknya semuanya. Jadi nggak gitu, nggak boleh ego. Kalau ego itu tanpa nggak bakal sukses. Di sini, gitu. Jadi pesan orang seniman itu jangan ego. Harus bisa kolaborasi dengan banyak orang. Banyak orang. Kawan. Masing-masing punya porsi. Misalnya bagiannya sekarang dia jagonya di teknologi, desain atau apa, kita jagonya lukis, jadi itulah digabung. Jadi bisa cepat. Sudah itu hasilnya kita bisa printing ke cetak terlalu banyak sebanyak mungkin, bisa sampai dunia semua bisa tahu. Itulah harus diarah ke sana Pak. Kalau hanya lukis satu lukis nanti itu nggak bakal bisa maju. Harus sudah itu jadi master, akhirnya dicetak banyak, sel ke tempat lain, jual dengan apa, atau bikin kaos atau bikin segalanya. Itu Pak, itu harus kreatif banget itu. Kalau nggak kreatif itu jadi nol juga, percuma. Pak ya. Pak, kalau Bapak dihadapkan pada dua pilihan, jadi seniman atau jadi pengusaha, Bapak pilih mana? Dua-duanya Pak, sebenarnya dua-duanya. Karena kalau saya jadi seniman itu repot, pasti egonya. Saya pingin sekuat mungkin lukisannya ini bagus. Jadi kalau kita nggak pilih bisnis, nggak bakal juga. Macam mana ini? Jadi dua-duanya seharusnya seniman harus mulai sekarang usahain belajarlah
Makanya sekarang kan ada, dulu kan misalnya mungkin nggak ada ini ya pendidikan sampai ini ya, istilahnya sekarang lah. Ya seperti ada sampai universitas, ada apa sekarang kan ada seperti di Jogja, di Jakarta punya IKJ kan, itu boleh, itu dicampur dengan ini ya belajar sambil ke teknologi, itu digabung semuanya. Jadi juga bila perlu gabung dengan teman bisnis. Kalau bisa dua-duanya dijadiin satu di otak kita, jadi main otak kanan kiri, jadi otomatis timbul ide. Itu berarti Pak, kalau ada, memang kan yang kita tahu dari saya sebagai master awam lah yang kita pandang kan ada pendapat seniman tuh kalau dia tuh ego ya, artinya karena dia merasa dia seniman dia berhak mengaktualisasikan, ekspresikan apapun keinginan dia tanpa campur tangan orang lain. Itu kalau Bapak enggak ya? Ya enggak, itu. Kenapa dia bisa gitu? Dia terlalu ego, jadi dia nggak mau belajar bisnis. Itu jadi masalah. Jadi kalau saya ada belajar bisnis, ada kayak gini, itulah bisa jadi sekarang gini, Pak. Jadi artinya kalau jadi seniman, walaupun dia punya idealisme, dia tetap harus juga harus juga berteman orang banyak, orang banyak juga. Ya teman sih ada, Pak, bukan nggak ada. Hanya bedanya egonya, Pak. Jadi nggak boleh ego, egonya tinggi. Itu yang nggak boleh. Harus hapus sejauh-jauh mungkin. Itu. Temen sih banyak, bukan orang seniman nggak ada temen. Ego. Boleh, artinya harus bisa menerima pendapat orang gitu. Itu dikritik apa segalanya. Kalau kita sebenarnya lukisan gini Pak, contoh ada satu lukisan. Kalau kita istilahnya nggak punya fan yang banyak, macam mana promosinya? Nggak diseneng orang, macam mana harganya bisa bagus? Hal-hal gitu. Jadi kadang beli sesuatu lukisan kita Pak, bukan dari lihat lukisannya bagus. Lihat ini siapanya dulu. Gitu, Pak. Bukan seperti Bapak lah sekarang. Bapak mau ke sini wawancara saya, Bapak kan lihat dulu. Betul. Gitu Pak. Terus saya tanya dulu itu. Pak Kopo itu kalau diwawancara mau enggak? Kan gitu. Harus kan orang jutek semua itu nggak mau kan? Kayak gitu kan. Akhirnya itu sudah ke arah bisnis kan. Jadi seorang seniman tidak hanya fokus pada karyanya, tapi dia juga harus bisa buang egonya juga, Pak. Buang ego. Ya, tapi prinsip harus pegang. Kalau ingin jadi seniman yang lebih sukses lah. Itu. Tapi saya rasa sekarang zaman sekarang bukan di seni ya, Pak ya. Di apa ya? Gimana, Pak? Apa hobinya ya? Apa dia punya sekarang kerjaannya, dia memang harus kayak gitu. Nggak boleh ego ya. Apapun itu Pak ya, apapun itu ya. Kegiatan dia apalah, nggak mau boleh. Jadi seniman, mau jadi pengusaha, apa semua, punya semua. Jadi di samping dia punya idealisme, dia juga harus membuang ego Pak ya. Ego dengan hal itu yang kunci utama untuk sukses ya Pak ya. Titik sukses Bapak. Gitu. Jadi tadi Bapak seniman juga, pengusaha juga, gitu. Punya teman banyak juga Pak ya. Pak, sebelum kita jalan-jalan nanti melihat gimana kondisi Museum Bioskop Jambi ini, saya ingin lihat nanti. Rencana Bapak apa nih Pak? Buat kedepannya Museum Bioskop Jambi apa tetap seperti ini? Apakah ingin dibuat lebih besar kan untuk museum bioskop? Ini ada. Nanti kalau untuk museum ini Pak, supaya kan museum ini kan orang kan harus memang hobinya di sejarah ya, di sejarah. Mungkin sekarang kan sudah istilahnya sudah banyak ya Pak ya, waktunya anak-anak juga perkembangannya cepat. Jadi makanya kita harus ada istilahnya campur dengan yang baru Pak, actionnya yang baru ya. Nanti kita di sini mungkin ada lebih dimajukan, ada kuliner, ada juga istilahnya ada studio kecil untuk nonton. Sebenarnya di belakang museum ini ada satu lahan. Sekarang lagi lintis. Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa laksanakan. Mau syuting sana mau apa semuanya. Jadi akhirnya tempat ini termasuk jadi tempat art center nanti. Art center. Jadi satu wadah, mau belajar, mau termasuk juga ini ya studi equtation. Dan sejauh ini Bapak merintis ini semua di samping bantuan kawan-kawan, bantuan dari pemerintah udah ada nggak Pak? Sebenarnya dibantu pemerintah belum ada, tapi untuk supportnya sudah ada.
Ya untuk supportnya sih terima kasih di Jambi, toko-toko ya pemerintah sudah semuanya. Jadi banyak terima kasih ya di situ. Kita lihat dulu Pak ya. Ya oke, silakan yuk, ngasih.